Wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih teman-teman media yang saya hormati sudah berkenan hadir untuk mengikuti perkembangan saya. Pertama, saya mohon maaf karena tidak merespon semua telepon dan WA yang sampai ke saya. Karena saya secara jujur, saya ingin fokus pada apa yang akan saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan penyidik yang akan dilakukan pada hari ini. Jadi statement pertama saya dari hati yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPN Pradi Bersatu di bawah pimpinan Bapak Dr. Boykanu selaku Ketua Umum, dipimpin oleh Sekjen Bapak Adi Dermawan Dipakusuma SHMH, oleh Wakil Ketua Umum Bapak Lecumanan SHMH, kandidat dokter, Bapak Tommy, Ketua DPD Pradi Bersatu Jawa Barat, dan jajaran-jajarannya. Begitu juga dengan sikap saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada DPN Pradi Bersatu dan kata-kata saya itu dan sikap saya ini. Kenapa saya katakan begitu? Ternyata saya berada di rumah yang tepat. Satu institusi, lembaga, organisasi advokat yang sangat-sangat peduli dan bisa memilah dan memilih tentang apa, mengapa, kasus apa yang dihadapi oleh anggotanya. Jadi saya angkat jempol untuk ini. Mudah-mudahan Anda semua yang ada di luar sana yang merasa kurang diayomi, bukan melindungi ya, melindungi dari yang salah beda, tapi membela hak-hak hukum seorang lawyer, anak buahnya, itu DPN Pradi Bersatu saya nyatakan bahwa luar biasa. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Lecu, terima kasih buat Pak Ketua Umum kita, dan juga terima kasih saya buat tim hukum saya yang dari awal saya bersahabat, Ibu Elida Neti SHMH. Beliau ini kerap mengeluarkan air mata. Bagaimana beliau meyakinkan saya bahwa saya harus menahan amarah saya, karena dia tahu saya orang high tension. Saya berhasil dikontrol oleh Ibu Elida Neti. Beliau yang membangun komunikasi saya dengan Bang Egy Sujana dengan baik, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik hari ini. Begitu juga dengan Rahmat Triadi, managing partner Ranlovong, orang yang saya rekrut dari daerah, ternyata sudah mampu memahami cara kerja di Jakarta. Istri yang mendukung. Dan istri saya, Ibu Ade Suryani, dan keluarga saya yang lain mendoakan saya agar apa yang ditimpakan kepada saya hari ini bisa terselesaikan dengan baik. Dan istri saya mendampingi saya di saat kapan dan dimanapun. Walaupun saya tahu banyak upaya mengadu domba saya dengan istri saya dan keluarga saya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yang duetnya sekarang sangat luar biasa, yaitu Bapak Wakapolri, Bapak Komjen Pol Agus Andrianto, dan Bapak Kabareskrim, Bapak Komjen Pol Wahyu Widada, Bapak Karowasidik, Bapak Iwan Kurniawan, Bapak para korwas-korwas di dalam, termasuk di dalamnya yang hadir pada gelar perkara khusus, yaitu Pak Wawan dan Pak Hermawan waktu itu ya, kalau saya tidak salah. Terima kasih juga kepada penyidik AKBP Dodi Haryansa, Saudara Haris, dan Saudara Joko. Hari ini
saya menemukan situasi yang baru. Cara bertanya yang smooth, cara menjawab yang diberikan dengan leluasa, sehingga saya dan tim mampu mencerna semua pertanyaan dan menjabarkan jawaban dengan runut dan terukur. Karena itu keyakinan saya dan tim, saya percaya DPN Pradi Bersatu yang dipimpin oleh Pak Ade Pak Ade Dermawan Dipakusuma, yang atas persetujuan dari Bapak Ketua Umum Pak Boy Kanu dan Pak Lecumanan, juga Pak Tobi, Bu Elida Neti dan Rahmat Riyadi, saya percaya mereka ini akan mampu untuk kasus ini tidak sampai di peradilan. Pun demikian, seandainya sampai di peradilan, saya yakin mereka ini akan mampu membebaskan saya, karena saya sudah memaparkan seluruhnya bahwa saya hanya menjalankan tugas profesi saya sebagai seorang lawyer yang dalam rentang waktu 25 April 2022 sampai dengan 11 Juni 2022. Pertarungan ini sudah sampai 16 bulan. Maka saya percaya penyidik yang sudah sangat profesional, saya sudah menghadirkan 3 ahli dan saya kembali mengajukan 4 ahli. Dari keterangan-keterangan mereka, dari pemahaman yang dilakukan oleh tim hukum saya percaya insya Allah kasus ini akan bisa segera selesai. Jadi untuk seperti apa penjelasan hukumnya, di sini saya serahkan kepada Pak Ade untuk menyampaikannya dengan Pak Lecu, mungkin ditambah Ibu Ida dengan Bung Rahmat. Silakan Pak Sekda. Teman-teman wartawan ya, kita udah kita diperiksa tadi mulai dari jam 12 ya, dan 38 pertanyaan sudah dijawab dengan baik oleh Pak Rasman Haji ya, dan itu tidak ada satupun yang terlewatkan, tidak ada tegangan di atas, semua smooth, jalan lancar dan mampu dijawab dengan baik. Dan sisa pemeriksaan ahli sesuai dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh Mabes Polri kita jalani semua. Kawan-kawan bersabar seperti apa lagi next lanjutan dari perkara ini. Kita doakan bersama bahwa yang benar adalah yang benar, salah adalah salah, karena nggak bisa lagi peradilan zaman sekarang ini wah yang salah dibuat-buat, yang ini dipenjarakan. Nggak bisa lagi. Negara kita sudah cukup bagus, termasuk presisinya Polri, dan sekarang yang menjadi kabar ekskrim ini perlu Anda ketahui teman-teman ya, beliau adalah salah satu pencetus presisi ya. Jadi sangat saya rasa kabar ekskrim sangat tegak lurus, jadi nggak bisa dibuat-buat bahwa ada alat bukti yang kemudian disusup-susupkan, nggak mungkin itu ya. Jadi sama saya udah cukup lah ya. Saya nggak terlalu komentar banyak, kita lihat insya Allah kita berikan apa yang memang menjadi hak anggota kita. Kita akan berikan apa yang menjadi kewajibannya, juga harus dijalankan. Kalau dia salah ya kita agak tegas, tapi kalau dia nggak salah kita juga harus berjuang, tidak ada gigi mundur untuk seorang anggota kita, bukan hanya Pak Rasman. Semua anggota Pradi seluruh Indonesia, Pradi Bersatu, kami tetap hadir untuk mereka di tengah-tengah mereka ya. Oke, silakan. Terima kasih Pak Sekjen. Silakan Pak Lecu. Ibu Elida. Oh, Saya udah sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya merasa sedikit berbeda ketika mendampingi Bang Rasman. Pertama sekali apresiasi buat Polri, buat penyidik dan jajarannya yang benar-benar menempatkan kita sebagai orang yang disidik, bukan sebagai untuk menjadikan sebuah perlawanan. Kita sudah melihat bahwa Polri belakangan ini sudah bisa melihatkan mukanya untuk berpihak kepada masyarakat,
berpihak kepada yang benar. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Polri dan juga kepada Bang Rasman. Semoga kebenaran tidak akan pernah tertukar. Apapun yang menjadi tolak ukur saat ini, Bang Rasman adalah orang hebat yang diuji terus-menerus, yang diberikan hinaan, terpaan apapun tetap tegar, walaupun dalam hatinya dia rapuh, karena dia tetap satu yang dia takut adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain dari itu semua ujian ditempuh dengan baik, dan pendewasaan Bang Rasman untuk kontrol kita aturkan jempol yang sebesar-besarnya, karena Bang Rasman orang yang benar-benar menjadi semua pengalaman yang tidak pantas ditudingkan kepada beliau tetap kontrol dengan menyelesaikan dengan satu persatu. Kadang-kadang ini banyak terindikasi, ya, sekali lagi saya sampaikan terindikasi ini seperti permainan sandiwara, karena ada hal di antara yang tidak menyenangkan sehingga melibatkan mempermainkan hukum itu sendiri. Masa nilai pacaran kok hukum dipermainkan? Ini kan luar biasa. Dari awal saya sampaikan Iklim Hakim dengan Hotman Paris berpacaran, diakui di depan Kombes di lantai 16. Nah, ini apalagi kok masih seorang pengacara ditersangkakan? Ini luar biasa. Di mana hak imunitas pengacara itu sendiri mendampingi klien, mendampingi Iklim Hakim dengan tulus tanpa bayar, bolak-balik. Ini yang mempermainkan hukum siapa? Saya yakin Iklim Hakim akan dapat balasannya, karena tidak dapat mempertanggungjawabkan, berbohong, menyatakan itu bukan dia. Berarti itu siapa? Hantu. Saya rasa di samping Bang Rasman ketika statement bukan Luna Maya, bukan Syahrini, tapi kita semua lihat bahwa itu adalah Iklim Hakim. Kalau dia mengaku tidak ada, berarti dia hantu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita menggarisbawahi di sini, kita selaku perempuan bersikaplah yang baik untuk menegakkan ukhuwah kita, memporsikan diri kita dimanapun kita berada, bahwa kodrat kita adalah perempuan, jaga moral dan etika. Itu mungkin saya sudahi. Terima kasih pada Bang Rasman yang luar biasa, yang sampai saat ini karena keimanannya dia tabah dan tawakal menghadapi semua cobaan ini, satu persatu selesai dengan baik. Nasrul minallah wa fatuh karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili organisasi aja ya. Saya mau mempertegas saja. Bang Rasman ini adalah anggota kita, ya kan? Berarti artinya Bang Rasman ini ada hak imunitas ketika menjalankan puasa, ya. Oke, yang pertama hak imunitas pasal 16 Undang-Undang Advokat. Oke, nomor 18 tahun 2003. Ya. Kemudian diperkuat lagi putusan MK nomor 26 tahun 2013. Jadi jelas ya, di sana frasanya mengatakan advokat dalam menjalankan profesinya tidak dapat dituntut baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, itu jelas itu. Jadi ya, ini saya minta kepada seluruh penegak hukum untuk melihat undang-undang itu. Oke, untuk melihat juga aturan itu, ya kan? Kepada pihak yang melaporkan juga, ya baca-bacalah, masa nggak bisa baca, ya? Saya minta seperti itu aja ya. Oke. Saya mewakili organisasi mempertegas di situ aja. Oke, terima kasih kepada Pak Kapolri, Pak Wakapolri tentunya ya, Pak Kabar Eskrim, kemudian Pak Karwasidik, Pak Korwas sekalian, kepada para tim penyidik yang sudah memberikan keleluasaan dalam pemeriksaan hari ini ya. Terima kasih rekan-rekan. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Bang. Sekali lagi, dikit Baik, lagi. izin kawan-kawan sedikit saja dari saya karena memang juga sudah maghrib kan begitu kan, sudah masuk waktu sholat. Saya pikir teman-teman semuanya melihat saya sampai dengan hari ini bersama dengan Pak Rasman terus melakukan upaya-upaya pembelaan. Saya berdiri di sini bukan hanya karena saya bahagian dari Pak Rasman, bukan hanya karena saya bahagian dari Run Law Firm, tapi ini adalah perjuangan profesi. Ini adalah perjuangan atas nama advokat atau pengacara. Kita harusnya para pengacara bersyukur
Mahkamah Konstitusi sudah mengabulkan sebagaimana tadi yang diterangkan oleh Abang Andale Cumanan, ya kan, dengan menyatakan bahwa advokat itu tidak dapat dituntut baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik secara perdata maupun pidana. Hari ini kita lihat ada seorang advokat, ya kan, yang berusaha untuk membuka ruang ini, berusaha dia untuk menjebak dirinya sendiri, ya kan. Teman-teman tahu siapa itu? Pelapor, saya pastikan. Pelapornya ini berusaha untuk Siapa membuka pelapornya? ruang. Pak Hotman Pelapornya Paris, kan? itu Pak Hotman Paris Hutapea, ya kan. Yang padahal dia itu pengacara, dia membuka ruang terhadap dirinya dalam hal membela klien untuk bisa diserang, iya kan, untuk bisa dipidana gitu. Nah, kalau seandainya ini jebol sampai dengan proses persidangan nanti, saya pastikan, saya tahu bahwa Pak Hotman juga sebenarnya adalah pengacara yang banyak menggunakan media sosial dalam melakukan pembelaan hukumnya, kan begitu? Ya. Seperti kita lihat dalam Instagramnya, Ya. sangat banyak sekali, baik kegiatan dia di Kopi Joni dan juga lain sebagainya. Itu kan dalam hal pemberian bantuan hukum di luar peradilan atau namanya non litigasi, ya kan begitu. Yang begitu itu memang diakui oleh undang-undang pembelaan hukum itu. Jadi kalau seandainya ini jebol dan masuk ada peluang dipidanakan seorang pengacara yang membela kliennya, beliau juga suatu saat saya yakin pasti akan kena juga gitu. Dan itu saya sering sebutnya menggali kuburan dirinya sendiri gitu. Tinggal nunggu kapan masuknya. Itu yang pertama, teman-teman. Terus kemudian berikutnya tetap fokus pembelaan kami dalam perkara ini tadi, selain dari undang-undang advokat itu tentang hak imunitas dan juga bahwa advokat itu tidak dapat diidentikan dengan kliennya. Yang paling penting adalah bahwa dalam SKB, surat keputusan bersama antara Kejagung, Kapolri dan juga Menteri Kominfo menyatakan dengan tegas pada poin D itu yang paling utama, bahwa setiap tuduhan perbuatan pencemaran nama baik yang hal itu adalah masuk kategori dalam lagi pemeriksaan, harus terlebih dahulu itu dibuktikan. Hari ini terhadap kata dugaan pelecehan seksual yang disampaikan oleh Pak Rasman, itu sudah kami buat laporan polisinya atau aduan masyarakatnya dan diproses di Mabes Polri ini. Terus yang kemudian ada satu fakta juga tadi yang kami temukan ketika dilaksanakan pemeriksaan. Penyidik menanyakan terkait dengan keterangan ataupun video yang di-share yang isinya itu menerangkan tentang laporan polisi yang ada di Polda Metro Jaya, yaitu laporan dari Ibu Eli Danetti dan juga Bang Binto Mawi Sumurung. Dari Itu FPI. dari FPI. Itu FBI. berkaitan dari FBI. Itu berkaitan dengan dugaan pornografi dan juga porno aksi. Kata-kata dugaan pelecehan seksualnya itu banyak mengarah pada dua poin ini. Dan ini sama-sama dalam proses laporan polisi. Harusnya demi hukum tidak boleh laporan pencemaran nama baik ini lebih maju duluan daripada dua laporan polisi tadi. Harusnya dua laporan polisi ini dulu diselesaikan. Ada dulu keputusan hukum yang inkrah terhadap putusan ini. Baru apakah bisa dikategorikan kata itu adalah pencemaran nama baik atau tidak gitu loh. Ini hal yang sangat menjanggal sampai dengan hari ini dalam perkara yang dialami oleh Pak Rasman gitu. Dan ini yang akan menjadi poin pembelaan kita ke depan. Kemudian yang ketiga, kawan-kawan, saya sampaikan bahwa saya selaku staf di kantor, tim hukum di kantor, banyak ditelepon oleh kawan-kawan pengacara lain. Baik dia dari Pradi, baik dari KAI, banyak ditelepon. Bahkan ada satu organisasi, yaitu Persatuan Alumni UISU, yang juga itu adalah kampusnya Pak Rasman ketika S1, untuk yang pendidikan agama Islam ya Pak, bukan yang hukum. Kan gitu. Mereka menyatakan siap menjadi pembela untuk Pak Rasman. Karena semuanya sudah mengetahui bahwa Pak Rasman hari ini adalah orang yang dizolimi hukum, ya kan gitu. Kita menolak diskriminasi terhadap hal ini. Saya pikir itu aja Pak. Baik, terima kasih. Jadi endingnya begini ya. Begini ya Pak Sekjen.
endingnya bahwa hari ini aroma perubahan tentang tata cara proses pemeriksaan penegakan hukum sekarang berubah jauh, ya. Rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan muncul. Mungkin ini karomah dari Allah, duet Pak Sigit dengan Pak Wakapolri Pak Agus dan tim tank aspek Baris Krim Mabes Polri dipimpin oleh Pak Wahyu dengan Karowas Sidik dan korwas-korwas yang luar biasa. Itu yakin saya ke depan Polri akan kembali bangkit. Ya, tingkat kepercayaan publik yang menurun akan kembali naik. Dan kalau upaya memperbaiki konsep presisi ini menjadi wujud yang nyata terus dilakukan oleh Pak Kapolri, Pak Wakapolri dan Kabaris Krim dan Korwas serta Karowas Sidik dan jajarannya, maka tingkat kepercayaan publik yang tinggi kepada Kejaksaan Agung akan bisa ditempel oleh kepolisian. Dan kalau polisi dalam proses lidik sidik berjalan dengan baik on the track, maka pihak kejaksaan akan menerima berkas itu dengan on the track. Maka siapapun yang coba masuk dalam ranah itu untuk membelokkan hukum demi kepentingan pribadinya pasti akan terpotong dengan sendirinya. Begitu ya, Pak Sugianto. Karena itu saya percaya bahwa terkait dengan SKB 3 Menteri, terkait dengan Undang-Undang Advokat, terkait dengan putusan MK, saya yakin bahwa tidak satu pun bisa mengenai saya. Itu. Yang terakhir sebelum kalian tanya, kalau kalian cermati pernyataan Saudara Hotman Paris Hutapea minggu lalu, saya masih ingat bajunya warna merah kombinasi dengan hitam, dasi merah, kalau saya tidak salah di satu tempat dengan jasnya itu dia bicara begini, sebenarnya kasus ini bermula dari iklim hakim. Itu kata-kata dia, Pak Sekjen. Sebenarnya kasus ini bermula dari iklim hakim. Iklim hakim mungkin waktu itu ada yang tidak nyaman dengan saya. Dia ceritalah kepada Rasman, kata dia. Lalu kemudian Rasman menambahi, ini kata dia ya, sehingga muncul fitnah. Nah, kalau Hotman sadar dengan kata-kata ini, maka harus dia cermati juga kata-kata saya Senin lalu bahwa saya merasa dijebak oleh seorang iklim hakim. Yang ada hari ini kalau kita jujur, baik Hotman maupun Rasman, kami berantam gara-gara ulah seorang perempuan yang bernama Iklim Hakim atau Putri Iklim Aprilia. Apa itu? Ketika dia sebelum dengan saya menjadi kuasa hukum dia, kan kalian sudah dengar juga bahwa dia pernah mulai membayangkan ada sesuatu yang tidak nyaman dengan Hotman. Lalu kemudian bertemu dengan saya, dia tanda tangani kuasa, dia ceritakan ke saya bahwa dia dilecehkan oleh seseorang pengacara yang diduga Hotman Paris. Dia tanda tangan kuasa dan belakangan saya tahu dia sudah mulai mengakui di pemeriksaan. Lalu kemudian gaduh dan setelah itu dia tarik diri dari saya, cabut kuasa sepihak dengan alasan diselesaikan sendiri. Dia sebut pula saya seolah-olah ingin melecehkan dia. Kemudian dia mengatakan saya merekayasa dan tidak pernah mengatakan dilecehkan. Lalu kemudian kami bertengkar dengan Hotman sampai dengan hari ini. Secara cermat saya lihat bahwa persoalan ini ada di iklim hakim. Karena itu saya membuat laporan polisi terhadap iklim hakim 2 minggu yang lalu, dan besok saya undang rekan-rekan media pukul 10. Besok akan saya hadirkan 2 orang lagi saksi yang tahu betul bahwa iklim hakim benar menandatangani kuasa ke saya, ada tanda tangannya, ada fotonya, dan yang membuat surat kuasa itu. Dan besok juga salah satunya adalah Ibu Elida Neti yang mendengar langsung bahwa Iklima di bawah sumpah ketika dikonfrontir dengan saya menyatakan dia tidak pernah menandatangani surat kuasa, tapi dia menandatangani surat pernyataan
Dia mengaku menandatangani pencabutan kuasa dengan poin, nomor, dan perihal yang sama, itu dugaan pelecehan seksual. Karena itu, terlepas dari kebencian Hotman kepada saya, terlepas dari kebencian saya kepada Hotman juga, sejatinya kami berdua masih terang melihat ini, bahwa Iklim Hakim lah yang patut diri gua sebagai aktor intelektual di balik dalang perseteruan Rasman dengan Hotman Paris Hutami. Ini fakta Pak Sekjen. Karena itu saya besok undang kalian di Ditkrimum di lobi Polda Metro untuk datang pukul 10 pagi. Hal ini meyakinkan saya bahwa siapa berbuat apa akan terungkap. Karena sejatinya dugaan kuat saya pelakunya saya duga adalah Iklim Hakim. Saya bukan mengatakan takut dengan Hotman, tidak. Tapi saya minta Hotman, kau berpikir cerdas, bahwa cermati perilaku Iklim Hakim, dan kepada saudara cermati perilaku dia kepada saya. Dan benturan ini akibat siapa? Dan karena itu saya minta agar Iklim Hakim pertanggungjawabkan kata-katamu dan perbuatanmu terhadap Hotman Paris. Kalau Anda terus ingin meneruskan ini, tidak ada masalah bagi saya. Karena 16 bulan pertarungan sudah dilakukan. Saya percaya Allah Maha Besar, tim saya yang solid tanpa saya bayar, dan penegak hukum yang luar biasa hari ini di kepolisian. Dan segala fitnah 11 LP, alhamdulillah satu persatu tidak terlihat dan akan selesai dengan baik. Tapi percayalah kalian bahwa Rasman akan tegar karena anak-anak dan keluarga, tim, dan Allah ada di belakang saya. Begitu. Terima kasih. Singkat aja pertanyaannya ya. Bang Rasman, berarti Tadi poinnya Bang, apa aja? artinya berarti Pertanyaannya ada 36 pertanyaan. Halamannya ada 65 halaman. Pertanyaannya cuma memberi keterangan tambahan saja Pak Sekjen. Ya Pak Lejo ya. Hanya tambahan saja. Tidak ada yang spesifikasi. Lebih kepada kalimat diduga. Diduga dalam terminologi bahasa Indonesia atau linguistik, diduga, kemudian jangan-jangan, kemudian tell me, itu bukan tuduhan, tapi itu adalah penilaian. Jelas ya? Tuduhan Penilaian. ya, jadi bukan tuduhan tapi penilaian. Itu ahli linguistik saya baca. Kemudian kata-kata yang menyebut ilustrasi dalam satu mobil, ya, itu saya menjabarkan, mengilustrasikan apa yang disampaikan Iklim Hakim, dan dia mengatakan 2 kali dalam mobil. Itu ilustrasi yang saya jelaskan seperti apa. Mungkinkah dilakukan perbuatan itu dalam mobil itu? Kebetulan waktu itu mobil klien saya persis sama. Saya tanya bagaimana caranya, maka Iklim Hakim, Bang, coba abang jelaskan saja. Memungkinkan. Ini kan saya bilang, mungkinkah ilustrasi saya gambarkan dengan bahasa mungkinkah, atau mungkinkah dapat? Mungkin kan bukan tuduhan, bukan hitam putih. Mungkin sama dengan terminologi linguistik, yaitu penilaian. Jadi tidak satu pun kata-kata saya, bahkan ahli saya ya dari UNJ mengatakan setelah membaca seluruh postingan Pak Sekjen, Pak Waketum, dia bilang Bang Rasman luar biasa, sangat super hati-hati dalam kata-kata. Kalian bisa cermati. Saya tidak pernah bilang Hotman Paris kelainan seksual. Wartawan yang nanya ke saya, Bang, kalau begini bagaimana? Jangan-jangan ada kelainan seksual berdasarkan keterangan Iklim Hakim. Nah, kalau Iklim Hakim bilang tidak dari kata-kata dia, pertanyaan saya ketika preskon itu, Iklim Hakim kan ada sebelah kanan saya, kok dia diam saja? Bahkan ada kata-kata dia 2 kali dalam mobil, dan ada pertanyaan wartawan, apakah Anda sudah siap dengan data-data? Apa dia jawab? Saya sampai di sini, kalau saya tidak punya data, saya tidak mungkin sampai di sini. Maksudnya tidak mungkin kami preskon pada waktu itu. Itu saja, cukup ya. Bang, Oke, tapi Bang. Abang di sini tuh Ya. diperiksa sebagai tersangka atau seperti apa sih Bang sebenarnya? Ya,
Kan saya diperiksa sesuai dengan hasil gelar perkara khusus. Tentulah diperiksa sebagai tersangka. Tapi pada muatan tambahan-tambahan keterangan. Ingat, ahli saya ada 4 lagi yang akan saya datangkan. Dan kita sudah mohonkan tadi. Dan 3 sudah menyatakan. 2 ahli bahasa, 1 pidana IT. Mereka bertiga mengatakan tidak ada unsur untuk mengenakan saya. Adapun tentang statement dari Rahmat, statement dari Pak Sekjen, Pak Ade, statement dari Pak Lecu, Bu Ida, itu sudah jelas bahwa kalau saya ini jebol sebagai lawyer, jebol lah itu besok tembok pengacara yang imunitas itu. Saya gini, bagaimana mungkin saya bisa dijerat kalau saya menjalankan tugas dengan itikad baik, kemudian dalam rentang waktu 25 April dengan 11 Juni. Di luar itu tidak ada lagi. Nah, kalaupun ada postingan saya di atas laporan Hotman 10 Mei, itu hanya mereka tanya kaitannya apa, hubungannya apa. Nah, tapi saat ini saya memperbaiki statement dari teman-teman saya bahwa polisi hari ini on the track. Kalau yang lalu penilaian boleh-boleh saja, tapi hari ini duet Pak Kapolri, Wakapolri dan Kabareskrim, Pak Iwan juga sebagai Korwasidik, begitu juga dengan Korwas, luar biasa. Saya merasakan polisi ini, karena kasus saya ini atensi, benar saya tahu. Kasus saya ini atensi oleh masyarakat, oleh seluruh pihak. Tapi untuk membelokkan saya kepada jurang yang saya tidak bersalah, Pradi Bersatu dan tim saya sudah tahu betul, insya Allah tidak akan terjadi. Dan saya percaya tim hukum saya, Pak Kapolri, Wakapolri, Kabareskrim, penyidik, dan Korwas, serta Korwasidik dan jajarannya Propam pasti tidak akan membiarkan hukum dipermainkan oleh orang lain. Saya percaya itu. Bang, artinya abang positif kalau kasus abang ini sebagai tersangka nggak sampai ke pengadilan atau seperti apa? Bukan positif. Saya hakul yakin. Saya percaya dengan penanganan tim hukum saya yang cermat, yang smooth, ya, yang silent operation. Mereka nggak suka speak up. Saya pun sekarang agak terkontrol. Jadi saya sekarang banyak lebih menenangkan diri, tidak terlalu high tension. Itu banyak mengontrol saya di Pradi Bersatu. Begitu. Jangan kayak yang dulu saya dipuja-puja, dipuji-puji, ala lelang saya bayar sampai 40 juta, habis itu nggak ada periksa apa-apa, langsung diberhentiin. Nah, sekarang mereka mulai bingung kan bahwa mutiara tetap mutiara, di lubang lumpur pun dia akan bercahaya. Bukan karena saya hebat, karena saya punya penjelasan hukum yang konkret tentang tindakan saya. Saya bilang ke Pak Sekjen dengan pengurus DPN dan lain-lain, kalau kasus di luar ini, kalau saya dibersalahkan, saya pasti akan malu minta tolong. Tapi kalau saya tidak bersalah, dipaksakan, hukumnya zolim kalau saya tidak melawan. Maka saya bodoh kalau saya tidak melawan. Ketika saya tahu saya akan dihancurkan, saya diam, saya akan salah. Agama melarang itu. Maka prinsip saya lo dororo wala diroro. Kalau kau memulai, saya pasti akan datang untuk menjemputmu. Jadi kejarlah saya, kau kudekap. Gitu. Oke, Bang Rahman. Oke, cukup ya. Bang Rahman, Soal terakhir, Bang. Berbicara soal Yang mana dulu nih? Berbicara soal penilaian. Terlihat sementara Bang Rahman saat ini setelah pemeriksaan agak lebih sedikit merasa kayaknya kurang